Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Herlina Siswandari di channel Cendekia Bumi Kartini. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TKA jenjang SMP atau MTS tahun 2026, di mana ini adalah soal simulasi dari web Pusmendikbud ya. Dan kita akan bahas mulai dari soal nomor 12 nih. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita bahas. Oke, kita mulai dari soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 ini tentang aljabar ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar tersebut adalah, oke, kita kerjakan. X plus 2 dikali 3 plus Y ditambah X plus 2 dikali 1 min Y. Nah, berarti di sini perkalian kita kerjakan terlebih dahulu ya. Kita kalikan satu per satu teman-teman. Nah, jadi X kali 3 dulu sama Y ya. Jadi X kali 3 itu 3X. Ditambah E kali Y itu XY. Nah, sekarang gantian yang 2. 2 kali 3 itu 6. Dan 2 kali Y itu 2Y. Nah, sekarang perkalian yang berikutnya ini juga kita kalikan satu per satu seperti tadi ya. Jadi E kali 1 itu X, E kali min Y itu min XY. Kemudian 2 kali 1 itu 2, dan 2 kali min Y adalah min 2Y. Nah, sekarang kita jumlahkan dengan variabel yang sama ya. Jadi 3X kita tambah X itu 4X. Kemudian XY dikurangi XY itu habis. 6 tambah 2 itu 8, dan 2Y dikurangi 2Y itu habis ya. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 4X plus 8. Nah, di sini di opsi ternyata tidak ada ya. Jadi di sini kita sederhanakan dulu. Nah, di sini kan ada 4 sama 8. Bisa kita bagi dengan angka 4 ya. Jadi 4-nya boleh dikeluarkan. Nah, berarti di sini kita peroleh 4 dalam kurung ya, 4 bagi 4 kan 1, berarti 1X. Boleh kita tuliskan X plus 8 bagi 4 itu adalah 2. Sehingga jawabannya adalah 4X plus 2. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Ini nomor 12 masih gampang banget nih, jadi harus bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sebuah jasa pengantaran barang mengenakan biaya sebagai berikut. Ada biaya tetap, ada biaya pengantaran ya, di mana biaya tetapnya adalah 12.000 dan biaya pengantarannya adalah 4.000 per kilometernya. Seorang pelanggan memiliki anggaran tidak lebih dari 40.000. Ingat, tidak lebih dari 40.000 itu berarti bisa aja 40.000, bisa aja kurang dari 40.000 ya. Itu untuk satu kali pemesanan jasa antar. Nah, berikut manakah pernyataan yang benar? Oke, kita cek dari satu per satu. Mulai dari pernyataan pertama. Di sini kaitannya dengan model matematikanya ya. Oke, di sini untuk soal nomor 13 ini ya kan. Tadi biaya tetapnya adalah 12.000 nih, dan biaya pengantarannya 4.000 per kilometernya. Nah, berarti misal X ini adalah jarak pengantaran dalam kilometer ya. Nah, sehingga untuk biayanya, tadi kan biaya tetap setiap pemesanan itu kan 12.000. Nah, kita tambah sama biaya per kilonya, di mana biaya per kilonya kan 4.000. Kalau jaraknya itu X, berarti sama aja dengan 4.000 X. Nah, anggarannya tadi itu tidak lebih dari 40.000. Kalau tidak lebih berarti kurang dari sama dengan 40.000. Sehingga kita peroleh 4.000X ditambah 12.000 itu kurang dari sama dengan 40.000. Nah, kita cek di opsi yang pertama, di sini apabila X menyatakan jarak pengantaran, maka permasalahannya dapat dimodelkan dengan 4.000X ditambah 12.000 kurang dari sama dengan 40.000 ya. Sehingga opsi yang pertama ini benar gitu ya.
Kemudian kita lanjut ke opsi yang kedua. Opsi yang kedua di sini adalah jarak pengantaran maksimum yang masih dapat dipilih pelanggan adalah 7 kilo. Nah, kita di sini tuh nyari jarak pengantaran maksimum, di mana jaraknya tadi kan kita simbolkan dengan X ya. Jadi sama aja kita nyari nilai X-nya tuh berapa nih. Nah, tadi kita punya nih 4000X. Oke, ini tuh X ya. Sebentar, 4000X. Nah, 4000X ditambah 12.000 itu harus kurang dari sama dengan 40.000. Nah, sehingga di sini kita peroleh 4000X kurang dari sama dengan 40.000 dikurangi 12.000. Jadi 12.000-nya pindah ke kanan ya. Sehingga 4.000X kurang dari sama dengan 28.000. Maka X-nya kurang dari sama dengan 28.000 per 4.000. Nah, ini nolnya bisa dicoret sehingga X kurang dari sama dengan 28 bagi 4 adalah 7. Nah, dari sini kita peroleh bahwa jarak pengantarannya atau X-nya itu harus kurang dari sama dengan 7 nih. Artinya apa? Artinya jarak maksimumnya adalah 7 km gitu ya. Sehingga pernyataan yang kedua ini adalah benar gitu. Kita lanjutkan, yang ketiga, jika jarak pengantaran 8 km, maka biaya total melebihi anggaran. Ini tentunya benar, karena tadi jarak maksimumnya itu kan 7 kilo ya. Kalau lebih dari 7 kilo, pasti biayanya itu melebihi 40.000, yaitu melebihi anggaran yang diberikan ya. Sehingga ini pernyataan yang ketiga adalah benar. Kemudian pernyataan yang keempat, penambahan jarak 1 km akan menambah biaya sebesar 16.000. Kita cek nih. Tadi biaya pengantarannya itu 4.000 per kilo ya. Artinya kalau nambah 1 kilo kan berarti sama aja dengan 4.000 kali 1 ya, karena nambahnya cuma 1 kilo, berarti 4.000 nih nambahnya. Sehingga ini tentunya salah, karena kalau misalnya nambah 1 kilo, harus menambah biayanya adalah 4.000, bukan 16.000 gitu ya. Oke, ini adalah pembahasan soal nomor 13. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14 ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan real, sehingga sistem persamaan linearnya adalah 2x plus AY sama dengan 4, BX min 2Y sama dengan minus 1. Mempunyai solusi X, Y sama dengan 5, minus 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, di sini oke, kita kerjakan. Kita punya SPL, di mana solusinya tadi X, Y-nya adalah 5, minus 2. Ini kita jabarkan dulu ya. Sehingga kalau X, Y-nya itu sama dengan 5, minus 2, artinya X-nya itu sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan minus 2. Karena ini kan X, Y ya. Nah, sekarang kita diminta menentukan nih. Pernyataan yang pertama, A-nya merupakan bilangan prima, itu benar atau salah. Nah, di sini kita tadi kan punya SPL-nya ya. Nah, kita cek satu per satu. Dari SPL yang pertama dulu, kita punya 2X plus AY itu sama dengan 4. Nah, di sini tadi kita sudah punya nilai X sama Y-nya, jadi tinggal disubstitusikan saja. Yaitu 2 kali X-nya adalah 5, ditambah A kali Y-nya adalah minus 2, sama dengan 4. 2 kali 5 itu 10, A kali minus 2 itu minus 2A sama dengan 4. Sehingga minus 2A sama dengan 4, ini pindah 10-nya jadi min 10. Sehingga kita peroleh minus 2A sama dengan minus 6, maka A-nya adalah minus 6 per minus 2. Maka A-nya adalah positif 3 ya. Sehingga di sini kita peroleh A-nya sama dengan 3 dan 3 adalah bilangan prima. Sehingga pernyataan yang pertama ini benar gitu ya. Kemudian
Pernyataan yang kedua ini terkait dengan nilai B. Kita masih punya persamaan yang kedua, yaitu BX min 2Y sama dengan minus 1 ya. Nah, seperti yang pertama tadi, kita substitusikan X sama Y-nya, nanti biar ketemu nilai B-nya nih. Sehingga B kali X-nya adalah 5, dikurangi 2 kali Y-nya adalah minus 2, sama dengan negatif 1. Nah, B kali 5 kan 5B. Nah, min 2 kali min 2 itu positif 4. Sama dengan negatif 1, sehingga 5B sama dengan negatif 1, 4-nya pindah ke kanan jadi min 4, maka 5B sama dengan negatif 5, sehingga kita peroleh B-nya adalah negatif 5 per 5, maka B-nya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 itu merupakan bilangan ganjil ya, sehingga pernyataan yang kedua ini benar gitu ya. Nah, terakhir yang ketiga kita diminta mencari 10A ditambah B, apakah hasilnya memang 31 atau bukan gitu ya. Nah, berarti di sini 10 kali A-nya tadi kita punya 3 plus B-nya adalah negatif 1. 10 kali 3 itu 30, ini berarti dikurangin 1 ya, hasilnya adalah 29. Sehingga pernyataan yang C ini salah gitu ya, karena harusnya 29 bukan 31 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dengan caranya, silakan boleh ditanyakan lewat kolom komentar ya. Oke, kita bahas nomor 15. Sebuah pabrik memproduksi batang logam. Fungsi Fx sama dengan 5x plus 10 itu menyatakan berat total dalam kilogram ya. Untuk X itu batang logam. Nah, jika pabrik memproduksi 7 batang logam, berat totalnya berapa nih? Nah, berarti kalau berat total berarti kita nyari Fx-nya ya. Dimana X-nya kan tadi batang logam ya, dan memproduksi 7 batang logam. Jadi X-nya itu sama dengan 7 gitu ya. Nah, sehingga Fx itu kan tadi 5x plus 10. Nah, X-nya ini 7, berarti kita nyari F7 ya. Maka ini 5 kali 7 plus 10. Hasilnya adalah 5 kali 7, 35 plus 10. Berarti jawabannya adalah 45 kg. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Wah, ini soal nomor 15 gampang banget, gak boleh sampai gak bisa ya ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 16, ini kaitannya dengan pola bilangan nih ya. Oke, perhatikan susunan titik berikut. Ini ada pola ke-1 sampai pola ke-4 ya. Jika pola tersebut berlanjut, maka jumlah titik pada pola ke-6. Kita nyari pola ke-6-nya teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus hitung dulu ini titiknya di setiap polanya ya. Nanti kemudian kita cari nih aturannya atau polanya tuh gimana gitu ya. Nah, di pola pertama ini titiknya ada 1. Pola kedua ini ada 3. Pola ketiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan di pola keempat ini ada 10 titik nih. Nah, sehingga di sini barisannya adalah 1, 3, 6, 10. Nah, di sini kita cari polanya nih teman-teman. Ternyata polanya 1 jadi 3 itu kan tambah 2. 3 jadi 6 tambah 3. Ini tambah 4 ya kan? Nah, ternyata di sini polanya ini ditambah dengan bilangan berurutan dari 2 ya. Yaitu tambah 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga di sini seterusnya adalah tambah 5 ya, yaitu 15. Ini adalah pola yang kelima, dan yang keenam berarti ini tambah 6. 15 tambah 6 itu 21. Sehingga kita peroleh jumlah titik pada pola ke-6 adalah 21. Jawabannya yang C gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir untuk video kali ini ya, yaitu soal nomor 17. Kita baca dulu soalnya. Seorang tukang memotong papan kayu dengan berbagai ukuran panjang. Potongan pertama panjangnya adalah 240 cm dan setiap potongan berikutnya lebih pendek 12 cm nih teman-teman. Jadi di sini potongan yang pertamanya tuh 240 cm. Nah,
Kemudian potongan yang kedua itu tuh lebih pendek 12 cm, berarti kan sama aja dengan dikurangi 12 ya. Sehingga di sini kalau kita kurangi 12 hasilnya adalah 228 cm. Dan begitu pun seterusnya. Ini potongan berikutnya juga lebih pendek 12 cm dari potongan sebelumnya, berarti kurangi 12 lagi. Berarti dapat 216 dan seterusnya ya. Nah, tukang tersebut menghasilkan 9 nih. 9 potongan kayu. Jadi ada 9 potongan sehingga ada 9 ukuran nanti ya. Tentukan benar atau salahnya. Nah, sebelum kita ke pernyataan, kita cek dulu di sini barisannya nih, polanya dikurangi 12 terus ya. Nah, barisan seperti ini namanya adalah barisan aritmatika nih teman-teman. Kenapa bisa barisan aritmatika? Karena barisan ini tuh punya selisih atau beda setiap dua suku berurutan tuh selalu sama. Jadi di sini tuh biasanya polanya kalau nggak dikurangi ya ditambah dengan bilangan yang sama, dan ini dikurangi 12 terus ya. Jadi ini namanya adalah barisan aritmatika. Nah, di sini kita ingat kembali untuk rumus-rumus barisan aritmatika, di mana kita punya rumus di barisan aritmatika ini ada UN atau suku ke N, di mana rumusnya adalah A plus N-1 kali B. Apa itu A? A adalah suku pertama teman-teman. Dan B adalah beda atau selisih. Jadi kalau di sini ini kan potongan pertamanya 240 ya. Jadi itu A-nya, sini ya. A-nya adalah 240 cm dan B-nya adalah negatif 12 gitu ya. Nah, sehingga di sini kita nyari nih dari soal yang pertama panjang potongan kelima, berarti cari U5 ya. Nah, berarti kan U5 sama dengan A-nya tadi 240 ditambah 5 minus 1 kali B-nya adalah minus 12. Nah, sehingga di sini kita peroleh 240 ya kan, ditambah ini 4 dikali minus 12, sehingga 240, 4 dikali negatif 12 adalah negatif 48 ya, sehingga hasilnya adalah 192. Nah, berarti potongan yang kelima panjangnya 192, berarti pernyataan yang pertama ini salah gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Yang B di sini, oke sini ya. Panjang potongan terakhir, di mana tadi kan ada 9 potongan. Berarti kalau terakhir berarti yang U9 ya. Nah, untuk U9-nya berarti kan A plus, ini kan N-1 ya. Kalau N-nya 9 berarti 9 min 1 itu 8 ya. Berarti 8B. Jadi kalian bisa langsung ya. Misalnya cari U9 berarti ya A plus 8B. Kalau U10 berarti ya A plus 9B. Jadi dikurangin 1 N-nya gitu ya. Nah, sehingga A-nya adalah 240 ditambah 8 kali B-nya tadi min 12. Sehingga 240 ini 8 kali negatif 12 berarti min 96 ya. Sehingga hasilnya adalah 144. Nah, berarti pernyataan yang B ini benar ya. Nah, sekarang selisih panjang antara potongan kedua dan potongan ke-8 adalah 72. Nah, di sini kita sudah punya nih potongan yang kedua adalah 228 dan potongan yang ke-8 berarti kan U8 ya. Nah, berarti di sini kita bisa nyari potongan ke-8-nya U8 dengan tadi nih, pakai A plus N-1B. Tapi di sini kita udah punya U9-nya ya, dimana tadi kan polanya dikurangi 12 ya nggak teman-teman? Jadi kalau U8 dikurangi 12 itu kan nanti hasilnya adalah U9 kan? Karena di sini tadi polanya dikurangi 12 terus ya. Sehingga U8 nih sama aja dengan U9 ditambah 12. Nah, U9-nya kan 144 ditambah 12, maka hasilnya adalah 156. Ini adalah potongan yang ke-8 ya. Tapi kalau misalnya kalian mau cari pakai U8 sama dengan A ditambah 7B itu juga boleh ya. Nanti hasilnya sama 156 gitu ya. Nah, sehingga di sini kita diminta mencari selisih nih, potongan kedua dan potongan ke-8. Nah, berarti sama aja dengan U2 dikurangi U8 ya. Nah, sehingga U2-nya adalah 228 dikurangi 156. Maka hasilnya adalah 72.
Nah, sehingga di sini kita peroleh selisih panjang antara potongan kedua dan ke-8 adalah 72. Sehingga pernyataan yang ketiga ini adalah benar gitu ya. Oke, itulah pembahasan soal simulasi TKA jenjang SMP dan MTS tahun 2026. Jangan lupa untuk kalian yang belum like dan subscribe, langsung like dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video terbaru ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam prestasi, kita bisa, kita juara. Sampai jumpa.